Gensa Gopi Rarasati Rabi seri 303 lakon Sumbodro Kromo. Yang mendampingi kedua mempelai di dalam kereta kencana itu adalah Rarasati yang secara khusus diminta oleh Dewi Woro Sumbodro dan juga permaisuri dan para istri Sri Bathara Kresna. Rarasati duduk di belakang mempelai wanita sedangkan Dewi Jembowati duduk di belakang mempelai laki-laki. Kemudian duduk di belakangnya lagi Dewi Rukmini dan Dewi Setyobhumo. Para penonton banyak yang bertanya-tanya, siapakah gadis yang mendapat kehormatan tinggi untuk mendampingi mempelai wanita tersebut? Dari bisik-bisik, mereka akhirnya mengetahui bahwa gadis tersebut adalah Rarasati, seorang gadis dari desa Widoro Kandang. Rarasati adalah teman sepermainan Roro Ireng ketika masih di Widoro Kandang. Bahkan Roro Ireng menganggap seperti saudaranya sendiri. Mereka sama-sama diasuh oleh Nyi Gensa Gopi, ibu kandung Rarasati. Roro Ireng alias Dewi Woro Sumbodro atau Endang Brotojoyo tak akan melupakan jasa dari Nyi Gensa Gopi. Perawakan Rarasati memang berbeda dengan perawakan Dewi Woro Sumbodro. Jika Dewi Woro Sumbodro bermuka luruh dan anggun dan sering menunduk, sedangkan Rarasati bermuka beranyak dan tatapannya tajam ke depan. Maka Rarasati tak segan menatap para penonton yang berjubel riel tersebut. Jika kulit Dewi Woro Sumbodro hitam halus mulus dan lumer, Rarasati berkulit kuning nemu giring dan kencang. Dalam segala perbedaan tersebut, namun mereka sama-sama cantik jelita. Sesungguhnya banyak para perjaka dan para kesatria yang menunggu kemunculan Rarasati. Mereka telah melihat dan mendengar tentang Rarasati. Mereka tahu bahwa Rarasati belum beristri, bahkan bertunangan pun belum. Rarasati memang seorang gadis yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi setiap lelaki. Seolah setiap bagian tubuhnya membuat jantung setiap pria dewasa menjadi berdebar. Mata yang berbinar-binar itu seolah menusuk jantung lelaki yang diliriknya. Terlebih senyumnya yang ngujiwat membuat bergetar isi dada setiap pria. Yang membuat setiap lelaki menelan ludah adalah kedua cengkir gading di dadanya. Banyak yang dugal dan kurang ajar bersiut dan bersiul menggoda. Namun Rarasati tetap tegar, tak merasa tersinggung. Ia tetap tersenyum kepada penonton yang ada di sekelilingnya, seolah menggoda. Bahkan ada yang berani berteriak memanggil namanya, Rarasati. Rarasati tetap tersenyum saja, sehingga memancing yang lain pun menyebut namanya, Rarasati, Rarasati. Terdengar pula teriakan yang cukup keras. Rarasati, setelah ini kau aku boyong ke Hastinapura. Ternyata ada sebagian Kurawa yang tidak ikut barisan kirap namun justru berbaur dengan penonton. Rarasati terkejut sejenak karena disebutnya negeri Hastinapura. Ia sudah tahu tentang tabiat para Kurawa itu. Walau mereka para kesatria, pangeran putra raja, namun solah tingkah mereka jauh dari unggah-ungguh. Walau demikian Rarasati tetap tersenyum sehingga membuat para Korawa tersebut bertingkah semakin menjadi-jadi. Banyak dari penonton lain yang tidak senang dengan pola tingkah para Korawa tersebut. Bahkan para Korawa tak segan-segan mendorong penonton lain yang dianggap menghalanginya. Hanya sekedar untuk bisa melihat Rarasati lebih dekat.
Mereka lebih baik menyingkir daripada harus berurusan dengan putra-putra Hastinapura yang jumlahnya puluhan tersebut. Para Kurawa sungguh jauh dari sikap menghargai orang lain. Ternyata benar kabar yang mereka dengar, bahwa sifat para Kurawa memang kurang terpuji. Para prajurit yang membuat pagar betis pun kewalahan menghalangi desakan para Kurawa. Bersambung, yen pengin kajen uripe, ya kudu gelem ngajeni wong liyane.